Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Kita lanjutkan sirah nabawiyah. Setelah para sahabat sebagian hijrah ke Habasyah, banyak sahabat yang disiksa, diintimidasi, dihajar sama kafir Quraisy. Adanya cobaan yang bertubi-tubi bagi kaum muslimin, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan senyuman bagi kaum muslimin, yaitu dengan masuk Islamnya dua singa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah pamannya Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib. Singa Allah dan Rasulnya, orangnya kuat, sangat kuat. Masuk Islam pada tahun ke-6 masa kenabian. Keislamannya silahkan teman-teman nonton, sudah kita bahas. Kemudian ikhwatal iman, tidak selang beberapa lama, dalam riwayat cuma 3 hari saja setelah masuk Islamnya singa Allah yang pertama, yaitu Hamzah, maka masuk Islamlah singa Allah yang kedua, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar ini terkenal bengis ketika jahiliyah. Orangnya keras, tidak ada lembut-lembutnya Umar ini, dan itu sudah bawaan dari ayahnya. Karena ayahnya Umar bin Khattab ini orang yang keras, tidak ada lembut-lembutnya, maka terbawa kepada kehidupannya Umar ibn Khattab. Dan kisah keislamannya bisa teman-teman nonton, sudah kita bahas juga. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita bahas tahun kesedihan Rasulullah ketika Rasulullah SAW umur 50 tahun. Beliau ditinggal wafat 2 orang yang paling menyayangi beliau, 2 orang yang paling berjasa dalam hidup dan dakwah beliau. 2 orang yang wafat itu adalah yang pertama paman beliau, yaitu bernama Abu Thalib, yang selalu siap pasang badan menjaga beliau. Dan yang kedua adalah istri tercinta beliau, yang selalu menemani beliau dalam suka dan duka, yang selalu mensupport, memotivasi pelipur lara Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kisahnya teman-teman, Bani Hashim dan Bani Muthalib ini diboikot oleh kafir Quraisy. Mereka bersumpah tidak melakukan hubungan pernikahan, jual beli, berteman, berkumpul, memasuki rumah dan berbicara dengan mereka. Tujuannya agar Bani Hashim dan Bani Muthalib ini menyerahkan Muhammad untuk mereka bunuh. Tapi tidak berhasil. Bani Hashim dan Bani Muthalib tetap bersatu membela Muhammad sekalipun harus menderita. Mereka diboikot di lembah, kekurangan makanan, kekurangan logistik, mereka sakit-sakitan, terlunta-lunta. Pemboikotan ini terjadi pada tahun 7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Kemudian setelah pemboikotan itu, maka Rasulullah dan keluarganya kembali masuk ke kota Mekkah. Terjadilah apa yang terjadi. 6 bulan kurang lebih setelah pemboikotan itu, Abu Thalib semakin kritis, semakin sakit keras, sampai akhirnya Abu Thalib tidak bisa ngapa-ngapain. Abu Thalib ada di ranjangnya, dia kritis, dia menunggu kematian. Di saat itulah didatangi Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Sa'id ibn Sayyid, "Ana Aba Thalibin lamma hadarat al-wafa dakhala alaihi an-nabiyyu SAW." Ketika Abu Thalib, paman beliau sakit keras, menunggu datangnya kematian, maka datanglah Rasulullah SAW, wa indahu Abu Jahlin, dan pada waktu itu di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mendatangi sang paman dan Rasulullah mengatakan, "Ai ammi, qul la ilaha illallah." Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku berhujjah membelamu di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan paman. Itu kondisi Abu Thalib sudah sangat parah. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika Rasulullah menuntun pamannya, "Paman, ucapkanlah la ilaha illallah paman, sebuah kalimat yang kalau engkau mengucapkannya, aku akan membelamu pada hari kiamat." Ucapannya Nabi langsung disaut, dipotong sama Abu Jahal. Dan Abu Jahal mengatakan, "Ya Aba Thalibin, atarghabu an milati Abdul Muthalib." Wahai Abu Thalib, apakah kamu itu benci dengan ajaran bapakmu Abdul Muthalib? Apakah kamu ingin meninggalkan ajaran nenek moyangmu, kemudian ikut agama baru yang tidak jelas ini? Maka bingung Abu Thalib. Makanya teman-teman,
Kalau seseorang sekarat, yang talqin cukup satu orang saja. Kalau kata terakhirnya udah la ilaha illallah, maka udah diam. Jadikan itu kalimat terakhirnya. Baik, ketika Abu Thalib kebingungan, maka Rasulullah mengulangi lagi, ya ammi kul la ilaha illallah. Paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujah membelamu, wahai paman. Ucapkan paman. Maka Abu Jahal pun potong lagi, mengulangi lagi, ya Aba Thalibin atarghabu an millati Abdul Muthalib. Hei Abu Thalib, apakah kamu ingin meninggalkan ajaran bapakmu Abdul Muthalib? Meninggalkan ajaran nenek moyangmu? Bingung, sampai huwa ala millati Abdul Muthalib. Dia mati di atas agama Abdul Muthalib, yaitu agama nenek moyangnya. Maka Rasulullah bersedih ketika melihat paman yang ia cintai, paman yang melindunginya, paman yang telah menolongnya, paman yang telah merawatnya sejak kecil. Sejak umur 8 tahun sampai Nabi umur 40 tahun diutus jadi Nabi dan Rasul. Rasulullah berdakwah dilindungi oleh pamannya. Sampai Nabi berumur 50 tahun, pamannya wafat dalam keadaan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah bersedih dan Rasulullah mengatakan, amma wallahi ya ammi la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Wahai pamanku, aku akan terus mendoakanmu. Aku akan memohonkan ampunan kepada Allah untukmu paman, selama aku tidak dilarang. Rasulullah sedih, sangat sedih Rasulullah. Ketika Rasulullah berkata seperti itu, paman, aku akan mendoakanmu. Aku akan memohon ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni dosamu paman. Langsung Allah turunkan ayat dari langit, yaitu surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang musyrik, meskipun dia adalah sanak kerabatnya sendiri, keluarga dekatnya sendiri, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwasanya dia termasuk penghuni neraka jahanam. Tidak boleh. Terus turunlah ayat yang berikutnya, surah Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah wahai Muhammad kepada orang yang engkau cintai. Jadi pamannya Rasulullah wafat, ditalkin sama Nabi, diajak masuk Islam, tidak mau. Rasulullah sedih. Inilah kisah yang sangat tragis. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesudah kejadian itu banyak riwayat. Di antara riwayat mengatakan setelah wafatnya Abu Thalib 2 bulan 3 hari, wafatlah Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra, Khadijah bintu Khuwailid. Jadi Rasulullah sedih ditinggal mati pamannya yang membela dan melindunginya. Setelah beberapa bulan, Rasulullah sedih lagi. Istri beliau tercinta Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 10 masa kenabian. Jadi Rasulullah umur 50 tahun, Khadijah meninggal. Dan pada waktu itu umurnya Khadijah adalah 65 tahun. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Khadijah adalah orang yang mendermakan seluruh hartanya, nyawanya untuk Rasulullah. Khadijah ini tidak pernah mundur selangkah dari membela Nabi, tidak pernah. Semua hartanya didedikasikan untuk dakwah Islam. Khadijah selalu menyertai Nabi dalam suka dan duka. Khadijah adalah orang yang beriman pertama kali. Sebelum manusia di jagat raya ini iman kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ini tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah meskipun Khadijah sudah wafat. Setelah itu Rasulullah menikah dengan banyak wanita, bahkan ada yang masih gadis, cantik-cantik istrinya Nabi. Tapi Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah. Rasulullah selalu mengatakan kalau punya makanan, tolong kasihkan ke saudaranya Khadijah. Tolong kasihkan ke temannya Khadijah. Selalu Rasulullah mengingat-ingat Khadijah di depan para istrinya. Sampai Aisyah pernah mengatakan, tidak pernah aku cemburu kepada seorang wanita melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Saking cemburunya, sampai Aisyah berkata, kenapa engkau ya Rasulullah selalu mengucapkan Khadijah, Khadijah, Khadijah? Seakan-akan tidak ada wanita lain. Padahal Allah sudah menggantikan untukmu yang lebih mudah,
lebih cantik, lebih gadis darinya. Kenapa engkau selalu menyebutnya?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La wallahi, Khadijah adalah manusia yang pertama kali beriman kepadaku ketika manusia di seluruh jagat raya ini kafir terhadap aku. Khadijah orang yang pertama kali mempercayai risalahku ketika seluruh umat manusia ini mendustakan ajaranku. Dialah orang yang mendermakan hartanya, nyawanya, semuanya untukku. Dan dialah wanita yang darinya Allah memberikan rizkiku, anak keturunan yang aku tidak peroleh dari wanita-wanita yang lain." Maka Rasulullah tidak lupa sama Khadijah. Rasulullah sedih karena Khadijah ini wafat. Dan Rasulullah itu pernah didatangi Jibril. Atta Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah, hazi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa iza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa bassirha bi baitin fil jannati min qasabin la sokhab ala nasab." Subhanallah. Perhatikan, pernah Jibril datang ke Rasulullah. Kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, ini Khadijah datang akan menemuimu. Dia membawa wadah yang di dalamnya ada lauk, ada makanan, ada minuman. Fa iza hiya atatka, kalau dia datang kepadamu, faqra 'alaiha salam, tolong sampaikan salam kepadanya, min rabbiha, dari Tuhannya." Subhanallah. Jibril diutus Allah khusus untuk menyampaikan kepada Rasulullah, menyampaikan salamnya Allah kepada Khadijah. Subhanallah. Manusia yang dapat salam dari Allah, bayangkan, Khadijah. Wa basirha bi baitin fil jannah, dan kabarkan ya Rasulullah kepada Khadijah bahwa dia di surga mendapatkan istana. La sokhaf fi wala nasab, tidak ada keributan dan tidak ada kelelahan di istana surga miliknya Khadijah. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW sedih. Karena itu di tahun yang sama, di jarak yang dekat, tidak berlangsung lama, wafatlah dua orang yang paling berpengaruh dalam hidupnya Rasulullah, yaitu Abu Thalib, paman yang seakan-akan menjadi ayah, dan juga istri tercinta beliau, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Sehingga dua kejadian itu sangat membekas pada diri Rasulullah SAW. Inilah yang disebutkan dengan tahun kesedihan, atau tahun di mana Rasulullah berduka karena wafat dua orang yang paling beliau cintai. Kita akan lanjutkan sirahnya di video berikutnya. Tetap di Ferry Channel. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.